Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat waktu luang, yang karena kedua nikmat tersebut kita bisa menimba ilmu atau memperluas ilmu dari aplikasi yang sudah disediakan oleh OMS, yaitu psikologi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita nikmat waktu luang tersebut dan nikmat sehat tersebut, dan kita sebagai hambanya selalu memanfaatkan waktu-waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat, tidak untuk maksiat. Amin, Allahumma amin. Saya di sini selaku moderator, insyaallah ta'ala akan mempresentasikan dan mengenalkan anggota-anggota saya, siapa saja yang mempresentasikan tersebut. Adapun anggotanya ialah sebagai berikut. Oke, langsung saja kepada pemateri pertama, yaitu Mas Adam. Waktu dan tempat dipersilakan. Pengertian pembunuhan menurut hukum Islam. Pembunuhan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari lafadz qatlan dan fi'il madhinya qatala yang artinya membunuh. Qatala. Adapun secara terminologi sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Az-Zuhaili, pembunuhan didefinisikan sebagai suatu perbuatan mematikan atau perbuatan seseorang yang dapat menghancurkan bangunan kemanusiaan. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan termasuk ke dalam jarimah qisas, tindakan pidana yang bersanksi hukuman qisas. Qisas sendiri dalam bahasa Arab maknanya menelusuri jejak atau artinya pencari jejak. Dasar hukum pembunuhan Islam dari ayat Al-Baqarah ayat 178 sampai 179 yang lafadznya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatlah al-hurru bil hurri wal abdu bil abdi wal untha wal unsa faman ufiya lahu min akhihi syai'un fa'atbi'a bil ma'ruf wa adaw ilaihi bi ihsan dzalika tahfifu man rabbukum wa rahmatuhu faman ittada ba'da dzalika falahu adzabun alim wa lakum fil qisasi hayatud ya ulil albab wa la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang melanggar. Orang-orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih, dan dalam kisah itu ada jaminan kelangsungan hidup bagi kamu, hai orang yang berakal, supaya kamu tetap bertakwa. Lalu jika kita terus dari hadis An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damul mri'in muslimu yashhadu an la ilaha illallahu wa anna rasulullahi illa bi hadis salasan astayyibul zani wan nafsu bin nafsi wa tariq lidainihi al mufarriqu lil jamaah rawahul Bukhari wal Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak halal darah seorang pribadi muslim kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama adalah orang yang sudah menikah kemudian berzina. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, pembunuhan yang dilakukan dengan syarat tertentu. Kemudian orang yang meninggalkan agamanya dan meninggalkan jamaah umat Islam. Rawahul Bukhari dan Muslim. Syarat-syarat hukuman qisas. Syarat-syarat pelaku. Pertama, pelaku harus mukallaf, yaitu balik dan berakal. Kedua, pelaku melakukan pembunuhan sengaja.
Ketiga, pelaku harus mempunyai kebebasan. Syarat-syarat untuk korban. Pertama, korban yang ditaruh harus orang yang dilindungi keselamatan darahnya oleh negara. Kedua, korban tidak bagian dari pelaku pembunuhan. Ketiga, korban harus sederajat, baik Islam maupun kemerdekaan. Selanjutnya, syarat untuk perbuatan pembunuhan langsung harus langsung. Persyaratan ini adalah menurut Hanafiyah yang berpendapat bahwa pelaku disyaratkan perbuatan pembunuhan itu harus perbuatan langsung. Jika perbuatannya tidak langsung, maka hukumannya diat. Yang terakhir, syarat-syarat wali korban. Hanafiyah mensyaratkan bahwa wali dari korban yang dihukum harus jelas diketahui. Jika wali korban tidak diketahui, maka hukuman tidak dapat dilaksanakan. Hal yang menggugurkan hukuman kisos. Yang pertama, meninggalnya pelaku. Menurut Abu Hanifah dan Malik, jika kisos gugur karena matinya pelaku, maka ia tidak wajib membayar diat. Karena kisos itu wajib, sedangkan diat tidak bisa menggantikan kisos kecuali atas persetujuan pelaku. Yang kedua, hilangnya anggota badan yang dikisos. Menurut Malik, tidak wajib dikisos karena dengan hilangnya anggota badan yang menjadi objek kisos, hilang pula kisos atas pelakunya. Yang ketiga, taubatan pelaku. Hal ini hanya berlaku pada jarimah hirabah. Jika pelaku ditangkap atau dia dikuasai oleh pejabat, maka hukumannya menjadi gugur. Seperti hukuman mati, salib, potong tangan dan kaki, maupun pengasingan menjadi hak publik. Tetapi taubatnya pelaku tidak dapat menggugurkan hak-hak individu yang dilanggar. Yang keempat, perdamaian. Para ulama sepakat diperbolehkannya perdamaian berdasarkan hadis riwayat At-Tirmizi. Barang siapa yang zuanitatuh dengan sengaja, maka urusannya diserahkan kepada walinya. Jika ia menghendaki, ia dapat mengkisosnya, dan ia menghendaki, maka boleh mengambil diat. 30 hikoh, unta betina umur 3-4 tahun. 30 jazaah, unta umur 4-5 tahun, dan 40 khalifah, unta yang sedang bunting. Jika mereka mengadakan perdamaian, maka itu hak mereka. Yang kelima, pengampunan. Menurut Syafi'i, Ahmad, pengampunan itu menggugurkan kisos, secara otomatis mengakibatkan hukuman diat sebagai hukuman pengganti tanpa menunggu persetujuan pelaku. Diwariskan hak kisos. Maksudnya adalah hukuman dapat gugur jika wali korban menjadi pewaris hak kisos. Yang ketujuh, menurut mazhab Abu Hanifah bahwa kadaluarsa bisa menggugurkan hukuman kisos diat, tetapi berlaku bagi jarimah qazaf yang merupakan jarimah hudud. Diat sebagai pengganti kisos. Pengertian diat. Diat adalah denda berupa harta benda yang harus dibayar akibat melakukan tindak pidana pembunuhan, melukai atau menghilangkan fungsi anggota badan atau tindak pidana lainnya. Diat mukaffafah. Jenis kelaminnya perempuan, hamba sahaya, pembunuhan janin, pembunuhan orang kafir. Diat mughaladzah, berat, pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan di tanah haram, pembunuhan pada bulan-bulan yang diagungkan, pembunuhan terhadap orang yang memiliki hubungan kerabat. Dasar hukum diat. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim,
وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Dan tidaklah patut bagi seorang yang beriman membunuh seorang yang beriman yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh tersebut. Kecuali jika mereka, keluarga si terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia si terbunuh dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang yang beriman, maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Dan jika dia si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh, serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa tidak mendapatkan hamba sahaya, maka hendaklah dia si pembunuh berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai tobat kepada Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Macam-macam pembunuhan menurut hukum Islam. Pertama, pembunuhan sengaja atau qatl al-amd. Pembunuhan sengaja yaitu menyengaja suatu pembunuhan karena adanya permusuhan terhadap orang lain dengan menggunakan alat yang pada umumnya mematikan, melukai atau benda-benda yang berat secara langsung atau tidak langsung sebagai akibat dari suatu perbuatan seperti menggunakan besi, pedang, kayu besar, suntikan pada organ tubuh yang vital maupun tidak vital, paha dan bagian dubur yang tidak terkena jarum menjadi bengkak dan sakit terus-menerus sampai mati, atau dengan memotong jari-jari seseorang sehingga menjadi luka dan membawa pada kematian. Dasar hukum pembunuhan sengaja. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya Taurat bahwa nyawa dibalas dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisasnya atau balasan yang sama. Barang siapa melepaskan hak qisasnya, maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim. Adapun yang kedua, yaitu pembunuhan menyerupai sengaja atau qatl shibh al-amd. Pembunuhan menyerupai sengaja yaitu menyengaja suatu perbuatan aniaya terhadap orang lain dengan alat yang pada umumnya tidak mematikan, seperti memukul dengan batu kecil, tangan, cemeti, atau tongkat yang ringan, dan antara pukulan yang satu dengan yang lainnya tidak saling membantu. Pukulannya bukan pada tempat yang vital atau mematikan. Yang dipukul bukan anak kecil atau orang yang lemah. Cuacanya tidak terlalu panas atau dingin yang dapat mempercepat kematian. Sakitnya tidak berat dan menahun sehingga membawa pada kematian. Jika tidak terjadi kematian, maka tidak dinamakan qatl al-amd karena umumnya keadaan seperti itu dapat mematikan. Unsur-unsur pembunuhan menyerupai sengaja ada 3 macam. Yang pertama, adanya perbuatan pelaku yang mengakibatkan kematian. Yang kedua,
adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, tetapi tidak adanya niat untuk membunuh. Yang ketiga, kematian adalah akibat dari perbuatan pelaku. Yang ketiga yaitu pembunuhan karena tidak sengaja atau qatl al-khata'. Pembunuhan tidak sengaja yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud penganiayaan, baik dilihat dari perbuatan maupun orangnya. Misalnya, seseorang melempari pohon atau binatang, tetapi mengenai manusia atau orang lain, kemudian mati. Adapun dalilnya tertera pada Quran Surat An-Nisa ayat 92 yang tadi sudah saya bacakan. Adapun yang terakhir ialah pembunuhan terhadap janin. Janin terjadi karena adanya proses persenggamaan, di mana sperma bertemu dengan sel telur, sehingga terjadi pembuahan. Al-Quran menginformasikan tentang hal ini sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari tetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Dari hadis tersebut dapat diambil keterangan bahwa pada suatu hari terjadi perkelahian antara dua perempuan. Lalu salah satu perempuan melempar perempuan lain dengan batu. Perempuan yang sedang mengandung meninggal dunia beserta anak yang dikandungnya. Rasulullah memutuskan perkara itu sebagai berikut. Pertama, atas kematian janin itu harus membayar diat, memerdekakan seorang hamba sahaya berdasarkan hukum bunuh serupa sengaja, karena memang tidak sengaja membunuh janin tersebut. Kedua, yang harus membayar beban diat adalah asabah pelaku. Menurut mazhab Syafi'i diterangkan bahwa hamba sahaya yang dimaksud itu haruslah yang dapat dipergunakan manfaatnya, jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Sebaiknya hamba sahaya yang berumur 15 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan. Kalau tidak mempunyai hamba sahaya, bisa digantikan dengan 5 ekor unta. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi sabilil haq fastabiqul khairat wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.